Kita menyangga diri kita sendiri di atas platform-platform yang diberi label martabat, cita-cita, keyakinan, dan sebagainya, tetapi jika kita benar-benar memahami mengapa kita melakukan ini, rasa malu atas kegagalan masa lalu akan memudar. Anda cukup menjadi diri Anda sendiri, tidak perlu alas ketika tidak ada panggung untuk berdiri dan tidak ada ketinggian yang tinggi untuk mengukur diri Anda. Tidak perlu bersembunyi dari apa yang ada di dalam, mencoba melarikan diri dari siapa Anda menciptakan segala macam konflik, rasa malu, dan kebencian. Jadi belajarlah untuk memperhatikan diri Anda sebagaimana adanya, tanpa membuat alasan atau melawan. Hiduplah dengannya tanpa memberi label atau takut padanya. Ketakutan hanya menumpulkan kemampuan kita untuk memahami. Seseorang pernah bertanya apa peran berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Berpikir dapat membantu kita bernalar dengan jernih dan memecahkan masalah secara efektif, tetapi jika pikiran kita terjerat dalam keyakinan pribadi, keinginan untuk sukses, dan hasrat akan kepuasan diri, kita tidak benar-benar berpikir dengan jernih. Sama seperti mencoba melihat langit melalui lensa yang berlumpur. Lihat saja apa yang telah dilakukan ambisi pada dunia. Kita jarang berhenti untuk mempertanyakannya. Kapanpun seseorang berjuang untuk mengungguli orang lain atau mengejar sesuatu, jika Anda mengintip ke dalam hatinya, Anda akan melihat benih ketakutan. Orang yang paling ambisius seringkali adalah orang yang paling takut karena mereka takut akan siapa mereka jika mereka bukan seseorang. Jadi mereka berkata pada diri sendiri, aku harus menjadi seorang insinyur, seorang hakim, seorang politisi, apapun yang membuktikan bahwa aku penting. Orang terkadang bertanya apakah saya ingin menjadi seorang insinyur. Bukankah itu berarti saya antusias? Jadi, mari kita perjelas, ambisi umumnya tumbuh dari rasa takut. Tetapi jika saya hanya suka membangun sesuatu, jika saya bersemangat dengan merancang rumah-rumah indah, menciptakan sistem air terbaik, membangun jalan yang kokoh, maka tidak ada rasa takut di dalamnya. Itu bukan ambisi, itu adalah gairah. Jika saya suka melukis, saya tidak harus menjadi seniman paling terkenal di kota, saya hanya suka tindakan melukis itu sendiri. Tidak perlu membandingkan diri saya dengan orang lain, kegembiraan itu sudah cukup. Ketika Anda masih muda, jauh lebih penting di mana masyarakat menempatkan Anda. Yang jauh lebih penting adalah membangunkan kecerdasan Anda sendiri dan menemukan bakat Anda yang secara alami akan membimbing Anda ke panggilan Anda. Begitu Anda menemukan pekerjaan yang sesuai dengan Anda akan menyukainya seumur hidup dan ketika Anda benar-benar mencintai apa yang Anda lakukan, ambisi dan persaingan tidak akan menghabiskan Anda. Anda tidak akan putus asa untuk status atau terkunci dalam pertempuran dengan orang lain untuk prestise. Maka mungkin saja Anda dapat membantu membentuk dunia baru, yang bebas dari beban lama kekerasan, konflik, dewa yang jauh, dan ritual kosong. Itulah mengapa pendidikan sangat penting. Pembelajaran yang nyata membantu kita tumbuh menjadi manusia yang utuh dan bahagia, tidak terbebani oleh rasa takut. Saat ini dunia kita terlihat seperti medan perang yang besar. Kita diajari untuk mengukur diri kita terhadap semua orang, untuk menaiki tangga berikutnya. Dalam perjuangan ini, tidak ada ruang untuk cinta atau kepedulian yang tulus, hanya dorongan untuk menjadi seseorang. Seorang anggota dewan ingin menjadi wali kota, seorang wali kota ingin menjadi perdana menteri, dan seterusnya. Orang-orang memuji pendakian tanpa akhir ini dan menyebutnya ambisi. Orang tua dan sesepuh kita yang membawa ketakutan mereka sendiri sering mendorong kita untuk mengikuti jalan yang sama. Kita ikut bermain karena janji kesuksesan tampak begitu memikat. Tetapi inilah mengapa sangat penting untuk menemukan panggilan sejati Anda. Ketika Anda menemukan satu hal yang dapat Anda curahkan, Anda tidak lagi mengejar ambisi, Anda cukup menyerahkan diri Anda pada apa yang Anda cintai. Tidak ada yang menakutkan atau putus asa tentang memberikan yang terbaik untuk apa yang Anda temukan indah atau bermakna. Kita selalu menilai diri kita sendiri. Jika saya lambat, saya ingin menjadi lebih cepat, jika saya dangkal, saya ingin menjadi lebih dalam. Jika saya bodoh, saya ingin menjadi bijaksana. Saya membandingkan diri saya dengan orang lain, mungkin mobil mereka lebih mewah, rumah mereka lebih bagus, pikiran mereka lebih tajam. Tetapi perbandingan menimbulkan konflik. Bisakah Anda benar-benar memahami sesuatu ketika Anda sibuk membandingkannya? Jika Anda membandingkan dua lukisan, dua matahari terbenam, atau dua orang, Anda tidak pernah sepenuhnya melihat keduanya. Jadi, mungkinkah hidup tanpa membandingkan diri Anda dengan ideal atau dengan orang-orang di sekitar Anda? Karena saat Anda mengukur diri Anda terhadap apa yang seharusnya,
Anda melewatkan kenyataan tentang apa adanya. Sederhana, tetapi sering kita abaikan. Jika seorang guru membandingkan seorang anak dengan siswa pintar lainnya, itu meruntuhkan anak itu dan kebiasaan membandingkan itu dapat mengikutinya selama sisa hidupnya. Kita berasumsi bahwa membandingkan diri kita dengan orang lain memotivasi pertumbuhan, tetapi pikirkanlah, jika Anda selalu mengukur satu lukisan terhadap lukisan lain, Anda tidak benar-benar melihat keduanya. Cobalah hidup tanpa perbandingan, tanpa menimbang diri Anda terhadap pahlawan, cita-cita, atau tokoh suci. Ketika pikiran tidak terjebak dalam perbandingan, ia menetap dalam keadaan bebas dan kejernihan yang hidup karena akhirnya memperhatikan apa yang ada di sini dan sekarang. Selama tujuan utama Anda adalah kesuksesan, Anda akan dihantui oleh rasa takut akan kegagalan. Itulah mengapa mengagungkan kesuksesan bisa sangat merusak. Di lapangan tenis, dalam bisnis, dalam politik, atau dimanapun, rasa lapar akan kesuksesan menimbulkan konflik terus-menerus di dalam diri kita dan dengan orang lain, memicu kecemburuan, persaingan, permusuhan, bahkan perang. Orang-orang muda seringkali mulai mempertanyakan nilai-nilai ini, tetapi segera mereka menyesuaikan diri. Mereka menginginkan keamanan, pekerjaan yang baik, dan penerimaan dari masyarakat. Tak lama kemudian cahaya semangat bertanya itu meredup dan mereka tergelincir ke dalam keamanan harapan biasa, karir yang stabil, mungkin pasangan yang kaya. Itu adalah pencarian yang sama untuk keamanan dan ketika pikiran terkunci pada keamanan, ia tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar. Untuk bertindak dengan bijak, Anda harus menyadari bagaimana prasangka Anda sendiri, budaya, nasional, agama, membuat Anda terpisah dari orang lain. Hanya dengan begitu tindakan dapat mengalir dari pemahaman yang lebih dalam daripada haus akan kesuksesan. Hidup itu seperti sumur tanpa dasar. Anda dapat menurunkan ember kecil dan membawa sedikit air, atau Anda dapat menurunkan ember besar dan mengisinya sampai penuh. Masa muda adalah waktu yang tepat untuk bereksperimen dan menjelajah. Sekolah harus membantu kaum muda menemukan bakat mereka, menemukan tanggung jawab mereka, dan tumbuh menjadi manusia yang utuh dan tanpa rasa takut, bukan hanya menjejalkan mereka dengan data dan keterampilan teknis. Idealnya, sekolah adalah tempat di mana Anda dapat belajar menjadi manusia yang lengkap, bebas dari rasa takut, siap untuk menarik secara mendalam dari semua yang ditawarkan kehidupan.